Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Yeay. Oh jamaah. Yeay. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Masya Allah jamaah, kita bertemu lagi di Islam Itu Indah. Insya Allah pagi hari ini kita akan belajar bersama lagi ya. Masya Allah. Ibu-ibu, bunda. Masya Allah, banyak banget nih ya ibu-ibu jamaah yang di rumah, pasangan yang pengen banget memiliki buah hati. Tapi giliran udah dikasih buah hati ya, sudah dianugerahkan, malah tidak menyia-nyiakan. Bahkan tidak bisa menjaganya dengan benar ya. Padahal kan banyak ya orang di luar sana yang menginginkan buah hati. Betul nggak ibu-ibu? Nah, makanya udah kayak gitu pagi hari ini kita akan membahas tema anugerah yang tidak semua orang bisa dapatkan ya. Masya Allah, tepuk tangan dong bunda. Semoga kita semua termasuk dalam golongan orang-orang yang bersyukur akan anugerah yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ya. Amin ya Rabbal Alamin. Karena ini ada video tayangan nih, seorang ibu tega buang anak ke dalam sumur. Ini dia video tayangannya, jemaah. Seorang bayi ditemukan meninggal di dalam sumur yang ada di Desa Balong. Sebelumnya bayi itu sempat dinyatakan hilang secara misterius. Namun akhirnya polisi mengungkap bahwa bayi itu bukan hilang, tetapi dibuang oleh sang ibu kandung. Ya Allah, ini kenapa ya? Padahal banyak loh orang di luar sana yang 10 tahun, 15 tahun mereka belum diberikan keturunan gitu. Ketika ada satu pasangan diberikan keturunan malah menyia-nyiakannya ya, membuangnya dengan pikiran takut, khawatir akan rezeki sama si anak tersebut. Nah itu gimana Ustadz, kita harus menyikapinya? Silahkan penjelasannya Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yeay. Oh jamaah. Yeay. Alhamdulillah. Lillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Tidak semua ada anugerah yang Allah berikan dan tidak semua orang bisa diberikan. Salah satunya adalah anak. Dan kenapa tadi nauzubillah membunuh anak karena takut miskin. Nih hati-hati nih. Ada orang membunuh anaknya karena takut miskin. Ketahuilah, janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut kemiskinan. Karena kamilah yang akan memberikan rezeki kepada mereka. Dan juga kepadamu. Sesungguhnya membunuh mereka adalah sesuatu dosa yang besar. Mohon maaf ya, anak adalah anugerah, amanah, karunia dari Allah yang diberikan kepada orang tua. Tolong jaga amanah itu. Tolong jaga amanah itu ya Allah. Saya ngelus-ngelus dada. Alhamdulillah saya punya 4 anak. Satu pun tidak pernah saya marahi, tidak pernah saya pukul. Dari 4 itu. Mohon maaf. Itu yang saya jaga. Dan mohon maaf. Jangan membunuh anak karena takut miskin. Karena ini yang kalau ambil. Bisa jadi rezeki kita itu datang karena Allah sayang sama anak kita. Mohon maaf tanpa menggurui, hanya mengingatkan. Anak itu datang dengan rezekinya. Di dalam kandungan satu pintu rezeki, tali plasenta, terus digunting, ditutup, kemudian lahir. Ingat ada 2 rezeki. Ditutup satu, datang 2 rezeki. Yang mana itu? Kanan, kiri. 1, 2, 3. Kanan, kiri. Namanya ASI. Oh iya bener pasti ya. datang dengan rezekinya. Masya Allah, tepuk tangan bunda, ibu-ibu. Penjelasan Ustaz Maulana Masya Allah banget ya. Jadi anak itu sudah datang dengan rezekinya sendiri. Masya Allah. Nah ini gimana nih kalau misalkan anaknya curhat. Ini ada video tayangan soalnya nih. Ada viral tulisan tangan yang berisi curhatan hati seorang anak. Ini dia video tayangannya. Sebenarnya kenapa ya? Memang banyak banget ya belakangan ini viral anak yang cerita tentang orang tuanya sibuk, nggak punya waktu untuk main sama anaknya. Nah ini Ustadz aku mau bertanya nih, gimana nih kita sebagai orang tua ya, untuk orang tua jamaah di luar sana, gimana caranya untuk bisa membagi waktu antara kerjaan sama main sama anak gitu. Jadi biar tidak menyia-nyiakan gitu aja anugerah yang Allah berikan. Gimana Ustadz? Silahkan penjelasannya. Bismillahirrahmanirrahim. Tabai guru-guruku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jamaah di rumah, jamaah di studio. Al-Qur'an surah Al-Kahfi ayat 46.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا خير عند ربك ثوابا وخير أملا. Harta, keturunan, anak-anak itu adalah perhiasan kehidupan di dunia. Dan amal soleh itu adalah sesuatu yang jauh lebih baik sebagai harapan, sebagai simpanan, sebagai investasi buat kehidupan mutlak. Investasi terbaik kita adalah amal soleh. Investasi terbaik kita adalah apa yang kita lakukan di dunia ini, itu yang akan kita tuai nanti, kita panen nanti di akhirat kelak. Sebelum ayat 46, di ayat 45 surah Al-Kahfi disebutkan perumpamaan kehidupan dunia bagaikan musim hujan yang menghijaukan tanaman-tanaman. Namun ternyata tibalah datangnya musim panas yang akhirnya mengeringkan tanaman tadi yang hilang begitu saja. Begitulah kehidupan dunia yang kita banggakan akan hilang begitu saja jikalau tanpa disertai dengan amal soleh. Mendekati anak, membersamai anak itu tiada berguna jikalau tanpa menanamkan nilai-nilai tauhid di dalamnya. Bukan masalah kuantitas waktu, tapi masalah kualitas waktu. Banyak kok orang tua yang kesehariannya berjam-jam bersama anak, tapi ternyata berjam-jamnya anaknya di sampingnya, handphonenya di depannya. Banyak kok orang tua yang setiap hari dari pagi sampai pagi bersama dengan anak. Mana dia? Anaknya nyusu, ibunya main handphone. Matanya ke handphonenya, tidak pernah matanya mengarah kepada anaknya. Banyak kok orang tua yang setiap hari bersama dengan anak, tapi lebih banyak ngobrolnya dengan statusnya dibandingkan dengan anaknya. Banyak orang tua tersenyum dengan anaknya, tapi ternyata lebih banyak senyum emotikonnya dibandingkan senyum langsungnya terhadap anaknya. Lebih sering menangis statusnya dibandingkan aslinya. Lebih sering berdoa statusnya dibandingkan aslinya. Semoga jadi anak soleh, ditulis itu pakai emot berdoa, ada tangan berdua begini. Semoga jadi anak soleh. Yang berdoa statusnya ibunya langsung jarang berdoa kepada anaknya. Maka yang dihitung kuantitas seorang orang tua terhadap anaknya. Lihat, apakah Nabi SAW banyak waktu terhadap anak? Mungkin kita lihat Nabi sibuk di luar. Tapi lihatlah bagaimana jalannya Ibunda Fatimah radhiyallahu taala anha wardaha sangat mirip dengan Rasulullah. Kenapa bisa Fatimah sangat mirip dengan Rasulullah? Karena meskipun Nabi sibuk di luar, Nabi tidak pernah melepaskan daripada melupakan waktu bersama dengan anak-anaknya dan cucu-cucunya. Allahu ta'ala alam. Tepuk tangan, jamaah. Terima kasih sama penjelasannya. Nah ini adalah yang lebih parah lagi nih. Ya Allah, motif ibu tega bunuh anak di Subang. Jemaah ini deh video tayangannya langsung kita tonton ya. Ya Allah jemaah. Motif ibu tega anak di Subang disiksa sampai tewas cuma gara-gara HP. Dalam pengakuannya pada polisi, Nurhani mengaku menyiksa Rauf karena meminta HP kepadanya. Karena tak kuasa menahan emosi, Nurhani tanpa berpikir panjang langsung menyiksa Rauf hingga tak berdaya. Ustadz, mohon izin bertanya. Nah, aku mau bertanya nih, bagaimana caranya sebagai orang tua nih untuk mengontrol dan mengelola emosi. Jadi biar apa-apa tuh dikit-dikit lampiasin ke anak, dikit-dikit lampiasin ke anak. Biar nggak begitu Ustadz. Nah, silakan penjelasannya. Terima kasih, Jamaah Islam itu indah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimanakah caranya agar orang tua dia tidak melampiaskan emosi atau amarahnya, atau dia bisa mengendalikan amarahnya dan tidak dia lampiaskan kepada anaknya saja. Perlu kita ketahui bahwasanya di dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad di dalam musnadnya, baginda Rasul Nabi Muhammad SAW beliau bersabda, dan ini sebagai pesan bukan hanya untuk orang tua terhadap anaknya, tetapi juga ini pesan dari baginda Rasul Nabi Muhammad SAW kepada siapa saja yang mereka tidak pandai mengelola emosi dan amarahnya. Kata Nabi Muhammad, al-ghadab minasyaitan wa syaitan khuliqa minan nar wan nar tudfa'u bil ma fa idza ghadiba ahadukum falyatawadda. Kata baginda Rasul Nabi Muhammad SAW, Nabi katakan sesungguhnya sifat marah itu Allah ciptakan, datangnya itu sumbernya dari setan. Dan setan diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari api. Dan api itu dia akan padam dengan air.
Apabila salah seorang di antara kalian itu marah atau emosi, maka segeralah berwudu. Karena berwudu itu dapat meredam kemarahan, dapat menghilangkan emosi. Bahkan pernah satu ketika seseorang bertanya kepada Al-Imamul Ghazali, ketika seseorang sudah berwudu, lalu kemudian ternyata masih ada sisa-sisa emosi atau amarah dalam dirinya. Apa yang harus dia lakukan untuk menghilangkan emosinya? Maka beliau menjawab, setelah engkau berwudu apabila masih ada emosimu tersisa, maka kerjakanlah sholat sunnah 2 rakaat. Apabila ternyata setelah itu engkau masih juga ada emosi tersisa, maka hendaknya kamu baca Al-Quran. Karena Al-Quran adalah obat dari segala macam penyakit. Oleh sebab itu orang tua jangan hanya melampiaskan amarah, tetapi juga harus bisa bagaimana caranya mengendalikan amarah. Dan makana fil aba fil abna. Kata Imam Nawawi, apa yang ada pada orang tua itu akan ada pada anak. Jangan contohkan sesuatu yang buruk kepada anak kita. Di saat orang tua sedang timbul amarah, maka tetap harus berdoa yang baik, berucap yang baik, berkata yang baik kepada anaknya. Karena setiap ucapan yang keluar dari orang tua untuk anaknya, maka itu diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka contohkan dengan lemah lembut kepada anak kita. Iya, terutama ya kalau lagi emosi mending langsung berwudu aja Berwudu ya. aja. Kalau misalnya lagi nggak ada air nih gitu. Kalau nggak ada- Aduh air mati, makin emosi gitu gimana Kalau nggak tuh? ada air kita istighfar, mohon ampun Istighfar. sama Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Gitu. Terima kasih Ustaz penjelasannya. sama-sama. Tepuk tangan lagi dong jamaah. Nah ini ada pertanyaan dari jamaah yang di rumah. Langsung aku bacain aja ya. Dari Instagram @nunik.agustriani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, kalau saya mau curhat atau konsultasi di Islam itu indah, bagaimana ya caranya? Ustadz Maulana. Oh gampang. Astagfirullah. Mau kalau curhat. Ya, itu gimana tuh? Silakan tinggal komen aja di kolom komentar, Islam itu indah. Oke, kalau gitu jangan kemana-mana ya jamaah. Tetap di Islam itu indah. Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah.